Gimana nih Yan? Kita bisa ikut mereka nggak? Nanti sore mereka berangkat. Kelihatannya nggak bisa deh, Yan. Keluarga udah OTW. Sayang banget ya. Padahal pengen banget seru-seruan bareng mereka. Katanya Silvi sama Eji nggak bisa ikut. Orang tuanya mau kunjung ke rumahnya. Yang penting kita udah ajak mereka kalau kita mau pergi. Iya sih. Di daerah danau itu ada keluarga tuh gimana? Nggak ada keluarga sih. Cuma dulu pernah diajak ayah, ibu, sama keluarga Lisa ke sana. Seneng banget rasanya. Mungkin udah 15 tahunan yang lalu kali. Pengen nostalgia aja gitu. Kenapa nggak diundur aja sih acara ke danau itu? Katanya 2 atau 3 hari lagi Angel mau pulang kampung. Mumpung mereka masih di sini dan ada kesempatan. Jadinya mereka harus berangkat hari ini. Kalau lihat di map sih nggak terlalu jauh ya. Cuman kelihatannya sepi ya menuju ke sana. Kamu belum pernah ke sana, Lena? Belum. Kok bisa ya? Malah baru tahu loh, ada danau namanya Arunika. Padahal kan kamu juga udah lama tinggal di daerah sini. Terlebih kamu juga detektif kan? Iya juga ya. Tapi aneh juga sih, gue nggak pernah tahu danau itu. Maksudnya belum pernah dengar juga. Ya, gimana? Kalau kamu nggak bisa ikut sama Enme nggak apa-apa loh. Aku malah nggak enak sama kalian kalau kalian ikut. Pasti malah aku jadi ngerepoti kan? Lo ngomong apa sih Angel? Santai aja. Gue juga lagi pengen jalan-jalan tahu, nambah pengalaman. Ya daripada diem di rumah. Ya, aku cuman nggak mau kalian kenapa-kenapa lagi aja. Ya emangnya kenapa? Danau itu nggak angker kan? Nggak ada cerita angker sih. Ya, namanya perjalanan kan nggak ada yang tahu ya. Soalnya daerah menuju ke sana itu sepi banget, Lena. Semoga lancar aja nanti. Amin. Amin. Eji sama Silvi kenapa sih nggak ikut? Mereka bilang orang tua Silvi mau ke rumah. Ya harus ketemu dong. Soalnya udah perjalanan katanya. Jadi ya mereka harus standby di rumah. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting udah ngasih tau lah ke mereka kalau kita mau jalan-jalan. Iya, weh, aman kok. Mereka udah ikhlas katanya ditinggal. Kita isi bensin dulu ya. Udah menipis nih. Di depan bentar lagi juga masuk area sepi. Takut nggak ada pom lagi. Iya, Be. Lena tidur. Iya, tidur, Be. Kelihatannya Lena emang belum fit sepenuhnya. Tapi Lena emang gitu orangnya. Tetap aja pengen ikut kalau jalan-jalan. Padahal badan nggak memungkinkan. Iya, Be. Tadi aku udah bilang istirahat aja di rumah dulu. Be, aku turun bentar ya. Beli minum buat perjalanan. Kamu mau dibeliin apa? Nggak usah Angel. Gue udah bawa kok. Gak apa-apa. Mau kopi? Atau apa? Ya kalau dipaksa nggak apa-apa sih. Kopi. Lena beliin apa ya, Be? Lena air mineral aja. Nggak mau dia minuman yang instan-instan gitu. Siap. Hati-hati Angel. Oke. Semuanya jadi 30.000 kak. Oke. Mau ke danau ya kak? Iya, Mas. Emangnya kalau orang pergi ke arah sana pasti ke danau ya, Mas?
Ya seringnya gitu kak, soalnya nggak ada tujuan lain selain tempat itu. Memang sepi di perjalanan, tapi kalau udah sampai sana terbayar kok. Dengan keindahan tempatnya. Hati-hati ya kak, sedang berkabut soalnya. Siap, makasih ya mas. Iya kak, sama-sama. Selamat datang kembali. Kenapa di sini, Be? Mastiin aja semuanya aman. Emangnya ada apa? Ya nggak ada apa-apa sih, karena sering ketemu hal aneh kali ya. Jadi feeling aja gitu, kayak ada yang aneh aja gitu. Hal aneh gimana, Be? Ya gimana ya, ya gitu aja, perasaan aneh aja. Tapi nggak terjadi apa-apa kok. Lena gimana? Aman? Aman, Lena masih tidur. Tadi di dalam gimana? Aman? Normal? Wajar? Enggak ada yang aneh, Be. Normal aja. Hanya ada mas-mas kasir dan ngasih peringatan kalau di depan sedang kabut. Padahal kelihatannya cerah ya. Iya sih, Be. Enggak tahu nanti kan di depan. Iya juga sih. Semoga nanti aman aja lah. Amin. Yuk lanjut, Be. Atau lu mau istirahat dulu? Lanjut aja Angel, udah cukup kok istirahatnya. Ayo. Oh iya, ini nanti mau nginep di mana ya? Gua belum di briefing lagi. Apa di sini ya? Angel, Lena. Iya, Be. Iya Angel, kita mau nginep dulu apa langsung jalan sampai danau sih? Sorry tadi gua belum dikasih tahu. Oh iya, sorry, Be. Tadi kita belum sempat bilang ya. Ini kita langsung menuju ke danau aja, Be. Nanti kita nginepnya di sana. Ada penginapan. Oh, oke. Ya, makasih Angel. Iya, iya. Tidur lagi aja nggak apa-apa. Iya, sorry ya, Be. Makasih loh. Kok baru nyadar ada kertas di situ? Cantik chat aku di sini. Palingan orang iseng. Akhirnya ada juga ya yang mau ke danau. Dari tadi sepi bener. Apaan sih bikin silau? Kenapa nggak nyalip aja? Masih luas loh. Ih, ini orang bener-bener.
Coba deh, gua berhenti aja. Malah ikut berhenti. Maunya apa sih? Coba gue jalan lagi. Awas aja lo. Kalau lo sampai ngikutin gue bakal turun kasih salam olahraga ke lo. Udah lama nih nggak ngasih salam olahraga ke orang yang iseng. Belum tahu dia. Dia nggak ikut. Tahu aja kalau berhadapan sama pemberani. Syukurlah kalau gitu. Kalau gini kan gak dapat olahraga gue. Malas juga lah ngeladenin orang kayak gitu. Wah, indah ya pemandangannya. Makanya aku pengen kesini. Nggak salah sih. Aku kok khawatir sama Lena ya? Dari tadi belum bangun kan, Pi? Tadi udah bangun Pak Angel. Pas lo tidur, udah sempat ngobrol juga sama gue. Oh, syukurlah. Aku kira dari tadi belum bangun. Nanti kita nginep di situ ya. Iya, Bi. Bi. Aduh. Kenapa? Angel. Sorry Angel. Refleks. Nggak apa-apa kok, Bi. Malah aku makasih udah dijagain biar nggak jatuh. Tadi kenapa? Tadi tiba-tiba gelap aja gitu. Iya barangkali kecapean sih. Udah yuk, kita kesana aja. Ya yuk kita cekin dulu aja. Iya, Udah mau malam juga nih. iya, Bi. Udah nggak apa-apa kan? Udah nggak apa-apa kok. Meski waktu berlalu, bayangan hilang, tapi kau masih ada. Bisikan sunyi menuntun langkahku dalam gelap menuju cahaya. Di hening malam ku mendengar jejak suara selalu dekat. Meski tak tampak kau di sini, terikat takkan terganti. Dua kamar ya Mbak? Untuk 3 orang. Iya kak, bisa pinjam KTP-nya? Oh iya siap.
Ya, makasih. Iya, Dulu kamu nginepnya di sini juga, Angel. Kok kelihatannya dulu nggak kayak gini ya? Tapi kan ini satu-satunya penginapan di sini. Apa mungkin ini yang dulu tapi udah direnov? Bisa jadi. Ini udah ya kak KTP-nya. Ini kunci kamarnya. Nanti kamarnya di lantai 1 semua. Tinggal urus, tinggal cari nomor kamarnya ya. oke. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Ayo ke kamar masing-masing. Oke. Ayo, ayo. Angel, entah kenapa gue kok masih ngantuk ya. Padahal kan di perjalanan juga tidur terus. Sampai sini masih ngantuk. Iya kan kamu minum obat, Lena. Oh iya juga sih. Gimana sih? Gue bersih-bersih duluan ya. Habis itu kayaknya mau tidur lagi. Jalan-jalan macam apaan ini? Isinya cuma tidur perasaan. Tidurnya kan juga dalam rangka jalan-jalan. Nggak apa-apa. Ternyata penginapannya udah nggak kayak dulu lagi. Masnya ngagetin aja sih Mas. Gak bilang-bilang kalau duduk di sini. Maaf mas. Soalnya saya udah biasa duduk di sini juga. Masnya hobi di sini ya? Iya mas. Saya hobi di sini. Udah 5 tahun saya di sini. Ih, lama juga ya. Tapi Masnya kenapa pucat gitu? Kurang sehat apa gimana? Enggak mas, saya sehat kok. Ya cuman banyak begadang aja. Kalau saran saya sih jangan terlalu banyak begadang Mas. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada maksudnya, Kalau ada perlunya. Mas, di sini angker gak sih? Selama kerja 5 tahun di sini saya nggak pernah lihat pocong atau dedemit sih mas. Aman ya berarti? Iya bisa dibilang gitu sih. Tapi Tapi apa Mas? baru aja tahun kemarin mas. Bulannya sama lagi sama bulan ini, Oktober. Gimana tuh ceritanya? Kejadiannya emang gak di sini mas. Tapi mulainya dari sini. Karena mereka nginap di sini kan semuanya. Iya persis tahun kemarin. Kalau gak salah bulan Oktober tanggal 12 mas. Bentar. Bukannya sekarang tanggal 10 Oktober ya? Iya Berarti hampir setahun persis. Kurang 2 hari lagi. betul mas. Oke. Ceritanya gimana Mas? Ada sepasang muda-mudi mungkin pacaran, bisa jadi udah menikah. Saya kurang tahu soal itu. Mereka kalau nggak salah tuh check-in 2 hari sebelum kejadian. Berarti check-innya sekitar tanggal 10 mas. Nah selang beberapa jam setelah mereka check-in, itu datang juga seorang pria tinggi. Dia datang naik sedan mas. Naik sedan hitam. Datang sendirian. Kok Masnya tahu kalau tamunya naik sedan? Ya kan saya OB mas, waktu itu kebetulan saya lagi bersihin parkiran. Nah saya ingat banget tuh, di situ ada mobil sedan hitam sama mobil sejuta umat, mobilnya si muda-mudi tadi. Mobilnya kayak gimana Mas? Mobilnya si pelaku itu ya mobil sedan klasik gitu mas, warna hitam. Bagus lah, keren sih. Oh iya, kenapa sih parkirannya nggak ditaruh di depan sini aja? Kenapa harus di belakang sana Mas? Ya kan kalau di depan sini bisa ngalangin pemandangan mas. Ya kan? Betul juga sih. Ya lanjut Mas. Sekitar tanggal 12 Oktober atau 2 hari setelah mereka check-in, itu tuh kejadiannya. Si cewek diculik, si cowoknya meninggal nggak jauh dari tempat ini mas. Wih, ngeri juga sih. Terus pelakunya gimana? Masih buron katanya mas, saya juga nggak tahu kelanjutannya. Oh iya Mas, tadi waktu perjalanan ke sini, saya tuh kayak diikutin sama mobil sedan hitam. Nah, itu, saya jadi mikir. Tadi Masnya lihat nggak di parkiran sini ada mobil sedan? Walah saya belum sempat mas bersih-bersih sampai parkiran. Wong di dalam sini aja belum beres. Tapi tahu gak mas, setelah kejadian itu nggak ada lagi tamu yang berani nginep di sini. Ya baru mas ini sama teman-teman mas. Jadi mereka tadi tamu terakhir mas. Tamu terakhir. Jadi hotel ini udah kosong setahun Mas. Gak dipakai sama sekali. Iya mas, makanya saya sibuk banget hari ini. Oh iya. Udah dulu ya mas, saya mau lanjut kerja. Masih banyak PR saya.
Iya mas, makasih Nus. Jadi penasaran. Apa gua cek perkiraan aja ya? Iya, gua cek aja deh. Ini kelihatannya mobil sedan. Tapi mobil sedan apa ya? Ditutup gini. Mas, ngapain di sini? Mau keluar? Enggak pak, cuman mau ngecek mobil saya aja ini. Udah dikunci belum? Takutnya kelupaan ngunci tadi saya. Bapak tahu nggak ini mobilnya siapa yang ditutup ini? Wah, saya nggak tahu mas. Ya kayaknya tamu juga. Kalau saya buka covernya boleh nggak sih pak? Waduh, ya nggak boleh dong mas. Itu kan privasi orang. Saya di sini berkewajiban untuk menjaga semua yang ada di sini mas. Termasuk nggak boleh tuh kayak membuka-buka cover orang ya kan. Masnya juga kan nggak mau kalau digituin. Ini mobil Amerika bukannya pak? Walah, saya nggak tahu mas. Ini mobil Amerika, mobil Jepang, mobil SMK. Bapak tahu muscle car nggak? Muscle car? Apaan tuh mas? Yang koker gitu mobilnya. Wih, Ciri khasnya biasanya itu di atas kap mesinnya ada terobong udaranya pak buat tambahan sirkulasi gitu. Soalnya cc-nya kan besar. wah saya nggak tahu mas istilah kayak gitu. Tapi yang jelas pas masuk sini tadi suaranya bagus sih, gagah gitu. Habis itu langsung ditutup sama pemiliknya. Oke deh pak, makasih ya. Saya mau masuk dulu. Iya mas, sama-sama. Hati-hati ya. Siap. Angel, Iya, Lena. coba lihat. Tadi malam ini belum ada. Aku ingat banget. Soalnya tadi malam aku lihat jendela. Berarti ini memang ditujukan untuk kita. Iya, aku yakin itu ditujukan buat kita sih. Atau salah satu dari kita. Tapi kan di sini yang cantik lo, Angel. Jelas-jelasan cantikan kamu lah, Len. Udah cantik, pinter. Oke, kita belum tahu. Nanti coba kita tanyakan ke resepsionis, barangkali memang di sekitaran sini ada orang iseng. Iya, Len. Guys, sebenarnya ada yang mau gue ceritain dari kemarin. Tapi belum sempet. Oke, sebelum lo cerita, kita juga punya cerita, Be. Barusan aja terjadi pagi ini. Oke, lo dulu aja Len. Barusan gue sama Enzo dapat pesan misterius di kertas yang ditempel di kaca jendela kamar. Isinya, cantik hubungi aku di sini. Hah? Mau gue tanyain ke resepsionis. Barangkali emang ada orang iseng di sini. Kayaknya jangan dulu deh Len. Kenapa? Lo tahu orangnya? Ya enggak juga. Tapi sebenarnya kita udah diteror kayak gitu dari kemarin pas kita perjalanan menuju ke sini. Masuklah, Be. Jadi sekitar 1 jam sebelum kita sampai di sini, gue nyetir kan tuh. Lihat sepiantennya. Lihat ada kertas di belakang. Gue turun, gue cek tulisannya kurang lebih kayak gitu, polanya sama. Cantik cat aku di sini dan ada nomor teleponnya. Karena kalian tidur ya, nggak gue ceritain. Tapi kertas itu gue buang sih di jalanan. Oke. Kita nggak perlu panik. Coba kita jalan keluar dulu ya. Lihat sekitaran. Iya, Lena. Kelihatannya ada yang liatin kita. Di mana Len? Di belakang kita arah jam 7. Bisa iya, bisa enggak sih? Kalian balik aja ke dalam.
Gua mau coba gali informasi. Siap ya? Pemandangannya bagus ya Pak. Iya mas, memang bagus. Masnya kesini bertiga ya? Tadi Bapak liatin kami ya. Iya saya liatin. Sebenarnya mau lihat pemandangan mas, tapi masnya nalangin aja. Oh, maaf ya Pak. Kepedean saya. Oh jadi itu tadi pacar masnya, 2 mas. Enggak dong Pak. Masa bisa gitu? Itu masih temen aja sih Pak. Kenapa nggak dipacarin sih mas? Tinggal pilih loh, pipi tunggul semua tuh kayaknya. Saya nggak mau merusak anak orang Pak. Wih, lah terus? Ya nanti kalau udah serius ya dihalalin aja lah Pak. Itu tadi real apa borongan mas? Ya real lah Pak, masa borongan. Emangnya masih ada anak muda kayak gitu? Lah ini. Kok nggak main saya? Halah mas, kok sulit ya rasanya. Nemu anak muda kayak gitu. Ada-ada aja masnya. Bapak kesini sama siapa emangnya Pak? Kok sendirian aja? Saya sendirian mas. Lah, kok kasihan? Anak istri kemana? Kasian, ya kasian. Anak saya sibuk kerja, istri saya udah meninggal. Ya Allah, ya maaf ya Pak. Jadi Bapak kesini pasti mau nostalgia ya? Ya gitu, maksudnya. Kapan Pak? Tahun kemarin tuh saya kesini sama istri saya mas. Tanggal? Mungkin check-innya tuh saya sekitar tanggal 9 kalau nggak salah mas. Saya agak lupa sih. Pokoknya saya kesini niatnya memang setahun gitu. Check out-nya pasti tanggal 12. Loh, kok masnya tahu? Masnya tukang sayur ya? Kok Kang sayur Pak? Lah itu, masnya bisa tahu kalau saya check out tanggal 12. Kan saya cuma ngira-ngira Pak. Terus hubungannya sama Kang sayur apa? Orang tua kan udah pulang nih Yan. Nggak pengen nyusulin mereka ke danau. Iya pengen lah Yan. Dari tadi gue juga mikirin gitu. Enaknya naik mobil sendiri atau ojol? Pengennya sih nanti pas pulang semobil sama mereka. Iya berarti ojol aja. Boleh. Kapan? Sekarang? Ya mungkin nanti sore baru bisa berangkat. Belum siap-siap juga kan? Emangnya kapan mereka cikotnya? Mungkin besok atau lusa palingan. Lena bilang 2-3 harian di sana. Oke. Iya paling nggak kita dapatlah semalam di sana. Yan, tapi jalan menuju ke sana tuh sepi. Kata orang-orang ada kasus begal di sana beberapa kali. Tenang aja Yan. Selama yang dihadapi itu manusia, nggak usah meragukan Eji. Mundur sedikit pun tuh nggak akan terjadi. Tapi kata orang-orang jalan ke sana tuh sepi Yan. Beberapa kali ada kasus pembegalan di sana. Tahun kemarin malah ada kasus pembunuhan katanya. Pembunuhan? Yang ngebunuh manusia? Iya manusia. Iya tenang aja lah Yan. Tenang. Nggak usah overthinking. Iya Yan. Gimana? Nggak apa-apa? Gas aja. Oke. Ya kan Kang Sayur biasanya suka tahu tuh kalau misalnya kita beli terong nih. Nanti Kang Sayur tahu. Mau masak sayur terong ya Bu. Mau bikin sambal terong ya. Itu kan. Suka tahu tuh Kang Sayur. Iya kan itu cuma nebak Pak, sama kebiasaan aja. Iya juga sih. Bapak nih, jokesnya bapak-bapak banget. Ya kan saya memang bapak-bapak mas. Saya jadi mikir, jangan-jangan kalau nanti saya udah jadi bapak-bapak, jokesnya kayak gini lagi. Ya kemungkinan mas. Waduh, iya lagi. Ini beda Pak pembahasannya. Lah gimana sih mas? Ya makanya Bapak jangan sibuk ngejokes, jadinya kita nggak bisa dapetin permatanya. Waktu Bapak tahun kemarin kesini, Bapak tahu kejadian apa? Oh yang saya ingat waktu itu saya sudah check out duluan kayaknya mas. Tapi saya dapat kabarnya juga dari TV, di berita. Kalau ada penculikan gitu dan pembunuhan. Ya katanya sih nggak di sini, ya deket-deket sini lah di luar penginapan ini. Nah, Nah apa mas? Bapak tahu nggak orangnya kayak gimana? Walah mas boro-boro. Saya nyari kamar saya ini tadi lupa nomor berapa. Makanya saya nggak balik-balik kamar ini. Lupa saya malah. Walah ya udah Pak, makasih ya Pak. Saya permisi dulu. Masih ada urusan.
Mas, baru aja mau serius malah udah pergi. Gimana sih mas? Lo tadi kayaknya saya lihat orang itu. Lo, kok? Lah kok jadi ngeri? Len, aku ambil casan dulu di mobil ya. Kayaknya masih nyolok deh. Kelupaan. Pakai casan gua aja. Kan beda, Len. Oh iya beda. Gua temenin. Enggak usah lah deket ini. Siang-siang juga. Toh ada Pak Sapam juga palingan. Beneran? Iyalah, Lena. Iya deh, gua tunggu di sini ya. Hati-hati loh. Oke, Lena. Itu Angel ngapain sendirian? Apa jangan-jangan nyusulin Lena di parkiran? Gua pastiin aja deh. Sekalian cek sedan itu ada apa enggak. Iya, benar. Mau keluar? Mau ambil barang aja nih, Pak, di mobil. Oh, iya, silahkan. Iya, Pak, mari. Aman, Pak. Aman mas, terkendali. Mas, itu tuh mobil sedan yang tadi malam mas mau lihat udah dibuka sama pemiliknya. Tadi malam memang yang itu ya, Pak? Warnanya nggak hitam. Enggak mas, ya memang itu, belum ada tamu lagi. Tamunya hanya 2 mobil ini. Oh, gitu. Ya kalau itu sih bukan Mas Nekar. Ya bukan kayaknya ya mas, mobil biasa kelihatannya. Masnya mau ambil barang juga? Enggak, Pak. Cuma nungguin teman saya aja yang nggak di kesini. Oh, iya mas. Loh, Be? Ngapain di sini? Nggak ngapa-ngapain sih, Angel. Tadi gue lihat lo ke parkiran, Angel. Gue pikir sama Lena. Jadi gue samperin ke sini. Oh, enggak, Be. Lena tadi di ruang tunggu. Sebenarnya mau ikut ke sini. Tapi yang ngapain cuma ngambil casan doang nih. Oh, gitu. Iya, kenapa? Ada orang meninggal. Di mana? Di taman depan. Iya, saya ke sana. Ada apa, Pak? Oke. Ada apa, Pak? Katanya ada pengunjung yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rajiun. Gimana ceritanya, Len? Masih gua pelajari, Be. Tapi kelihatannya ada yang janggal. Janggal gimana? Sesaat sebelum kejadian ini, sinyal gue tiba-tiba hilang. Gue tanya ke resepsionis. Ternyata dia juga kehilangan sinyal. Begitu juga dengan si OB. Sama. Jadi nggak bisa hubungi polisi? Itu dia, Be. Tujuan si pelaku. Nyambutasin sinyal di kawasan ini agar kita nggak bisa menghubungi polisi. Bukannya telepon kabel biasanya masih bisa ya? Kalau bisa, kenapa kita nggak coba pakai telepon hotel? Harusnya iya. Gue udah minta tolong sama resepsionis untuk coba telepon pakai telepon hotel. Nggak bisa juga. Nggak ada nada sambung. Jalurnya kayak diputus dari sistem. Disabotase juga. Iya, Be. Entah kabelnya diputus atau ada yang sengaja matiin penghubung. Len, bolanya terencana gak sih? Kalau ini terencana sih. Oh iya, bukannya tadi lu sempat ngobrol sama bapak ini. Gimana? Iya, Len. Bapak itu pengunjung yang tahun kemarin juga kesini. Pas kejadian kemarin. Kejadian apa, Be? Jadi singkatnya, tahun kemarin itu ada kasus penculikan dan pembunuhan di area sini. Korbannya pengunjung hotel. Yang diincar pelaku itu si cewek. Sedangkan si cowoknya dibunuh. Dan bapak ini katanya nostalgia gitu.
Pas gue tanya-tanya, dia banyak lupanya gitu lah. Tapi pas mau gue tinggal dia sempat ngomong, "Lawang tadi kayaknya saya lihat orangnya." Gitu dia bilang, tapi gue tinggalin aja, soalnya dia banyak bercandanya men. Gue pikir juga bercanda. Maksudnya lihat si pelaku. Iya, mungkin dia lihat pelakunya. B. Jangan-jangan pelakunya orang yang sama dengan tahun kemarin. Jangan-jangan bapak ini dibunuh karena dia lihat wajah pelaku. Ya karena itu B. Lihat aja polanya. Bapak-bapak meninggal. Dia kan mungkin bisa jadi saksi kan. Dan wanita diincar. Sekarang kita harus cari tahu. Ada berapa tamu yang nginep di sini. Setuju. Dari situ kita bisa persempit kemungkinan pelaku. Mbak, saya detektif dari kepolisian. Tolong beritahu saya data yang saya perlukan dan mungkin yang ingin Mbak sampaikan nantinya ya. Iya kak, saya membantu. Oke, jadi ada berapa tamu Mbak yang nginep di sini? Total hanya ada 3 kamar kak yang dipesan. Jadi kakaknya kan 2 kamar, sama 1 kamar lagi si pengunjung yang meninggal tadi. Oh, jadi selain bapak tamu yang meninggal ini, nggak ada pria lain, Mbak? Maksudnya nggak ada tamu pria lain? Iya, belum ada kak. Jika tamunya ada 4, termasuk korban tadi, karyawan di sini ada berapa? Apa ada shift juga? Kami sementara ini shiftnya per 3 hari kak. Jadi dari kemarin itu nggak ada karyawan yang pulang atau datang lagi. Total jadi ada 4 orang kak. Saya, 2 OB, sama 1 satpam. Oke. Bos Mbak nggak kesini? Beliau biasanya kalau hotelnya aktif seminggu sekali kak kesini. Oh iya, oke. Mbaknya tahun kemarin udah kerja di sini. Oh, saya baru kak. Tahun kemarin saya belum masuk di sini. Kalau Pak Satpamnya? Satpamnya juga orang baru kak. Karena memang pada resign waktu itu. Kecuali hanya ada 1 OB tuh. Yang dari tahun kemarin juga udah di sini. Memang dia udah beberapa tahun sih kerja di sini. Oh, Obi yang mukanya pucat. Iya kak, betul. Orangnya di mana Mbak kalau jam segini? Palingan di belakang kak, bersih-bersih. Siap-siap, makasih. Iya kak, sama-sama. Len, tadi malam gue udah sempat ngobrol sama si Obi itu. Dia memang tahu beberapa hal soal kejadian tahun kemarin. Salah satunya mobil pelaku. Tahun kemarin tuh pakai mobil sedan hitam. Tapi tadi di parkiran nggak ada sedan hitam. Di parkiran ada berapa mobil? Hanya ada 2 Len, mobil kita sama 1 mobil sedan. Mobil sedan punya siapa? Mobil korban kata Pak Satpam. Oh, iya ya. Kalau mobil pelaku nggak ada di parkiran berarti kemungkinan dia mantau kita dari jauh ya. Bisa jadi B. Tapi menurut gue kita harus segera temen si OP itu dulu deh. Iya, khawatir kenapa-napa juga sama si OB. Iya bener, ayo. Itu tadi gimana ya mas korbannya? Saya jadi takut loh. Takut gimana Mas? Ya kan kita kayak dikurung di sini ya. Sinyal juga nggak ada. Mau ngabarin keluarga nggak bisa. Masnya tetap tenang ya. Tahun kemarin masnya lihat wajahnya pelaku, kata teman saya. Saya tahun kemarin tuh lihatnya school bed gitu mbak. Gimana sih mas kejadiannya waktu itu? Waktu itu malam hari, saya sudah ngelamun tuh. Duduk di kursi depan hotel. Yang kayak tadi malam kita duduk itu mas. Oh di situ, iya. Ya, nah. Tiba-tiba ada mobil sedan hitam keluar dari parkiran tuh kenceng banget. Waktu saya lihat sopirnya tuh pria tinggi besar pakai topeng putih. Di sampingnya pria diikat gitu sama mulutnya dibungkam. Sedangkan si ceweknya ditaruh di belakang. Tidak gitu. Habis itu Ya kita kayak bengong gitu, bingung apa ini yang terjadi. Sampai akhirnya ada polisi datang. Nah kita baru tahu ternyata ini kasus penculikan dan pembunuhan. Masnya waktu itu nemu sesuatu nggak? Misalnya tulisan yang berisi perintah atau ancaman? Cuman satu sih. Waktu itu ada tulisan yang masih nempel tuh di kaca jendela kamar tamu yang jadi korban ini. Tulisannya gimana? Tulisannya apa ya? Cantik gitu depannya. Terus ada nomor teleponnya. Kayaknya cantik terus minta dihubungin gitu. Saya juga nggak tahu tuh maksudnya gimana. Masnya jangan keluar-keluar dulu ya. Kenapa mbak emangnya? Mas, temen saya ini detektif. Serahkan aja sama dia. Oke deh, siap-siap. Ya udah yuk kita masuk dulu. Ya. Mari mas. Ayo mas. Iya. Bentar lagi saya masuk.
Lena, misalnya nih, kita keluar dari lingkungan danau ini, mungkin beberapa kilo gitu, agar kita bisa hubungin polisi. Gimana menurut lo? Pelaku kemungkinan menyabotase sinyal di area ini cukup jauh. Mungkin bisa 1-5 kilo. Bisa lebih, kita nggak tahu. Jadi gue pikir keluar dari area ini cukup berbahaya. Bisa jadi ancaman. Iya bener, malah bahaya. Pelaku nggak akan membiarkan kita keluar dari area ini. Dia menyabotase semua sinyal agar kita nggak bisa hubungi polisi. Iya bener. Tapi dia nggak tahu kalau kita bersama detektif yang cerdas dan pemberani. Tapi kan gue nggak bawa senjata, Be. Kok bisa nggak bawa senjata sih, Len? Kan detektif biasanya kemana-mana bawalah sesuatu gitu. Itu dia, Be. Kemarin gue berangkat dalam keadaan kurang sehat. Jadi nggak kepikiran juga mau bawa senjata. Ya nggak apa-apa sih, Len. Kita bisa hadapi kok tanpa senjata. Mbak, teman-teman Mbak masih ada di sini semua kan? Tadi ada yang keluar, Kak. Katanya pengen pulang. Siapa mbak yang keluar? Ubi, Kak. Apa Obi yang wajahnya pucat? Nggak mas, saya masih di sini kok. Tadi saya udah bilang ke teman saya, jangan keluar dulu. Dianya malah ngotot. Katanya takut di sini, mau pulang. Semoga nggak terjadi apa-apa. Kalau dia selamat semoga tahu ya apa yang harus dia lakuin. Tadi saya udah bilang kok sama dia, kalau kamu selamat, jangan lupa ya hubungin polisi. Semoga selamat ya. Amin. Oh iya, Pak Satpam nggak diajak sini. Tadi udah saya suruh ke sini. Udah tadi, Kak. Katanya mau di pos jaga aja. Mas, Mbak, kira-kira apa sih maunya pelaku itu? Yang pelaku inginkan aku atau Angel. Karena tulisan itu ada di kamar kita, Mas, tadi pagi. Wait. Maksudnya tulisan yang kayak tahun kemarin yang saya tadi bilang? Iya, Mas. Itu ada di kamar kita tadi pagi. Jadi kira-kira nih ya, maaf ya Mbak ya, hanya permisalan aja. Seandainya Mbaknya berdua ini menyerahkan diri ke pelaku, apa semuanya bisa selesai? Belum tentu juga. Bener sih, nggak tahu juga. Gua sih mau aja nyerahin diri ke pelaku. Tapi kita butuh strategi dan komunikasi ke pelaku dulu. Sedangkan sinyal disabotase. Jadinya kita nggak bisa ngubungi dia kan? Banyak juga. Terima tuh. Iya, palingan satpam. Halo? Berikan hati ini ke cewek rambut pirang. Ini siapa? Berikan segera atau si satpam ini akan tenggelam di danau. Iya. Siapa, Mbak? Gak tahu, Kak. Katanya mau bicara sama mbaknya yang rambut pirang. Apa mau? Aku mau kamu sayang. Kamu ini siapa? Kenapa ganggu kami? Aku cuma mau kamu. Jika kamu gak turutin kemauanku, akan ada nyawa yang melayang. Mas, Mbak, sampai sini aja ya. Kenapa mas? Di Maps-nya masih 2 kilo lagi. Iya loh, Mas. Tinggal dikit lagi. Itu di depan ada itu, ada yang nungguin. Terjana aja kan bisa mas. Iya bisa aja gitu, tapi takutnya pas saya pulang gimana? Saya kan sendirian. Ya nanti tinggal ngebut lagi aja mas. Saya beneran nggak berani mas. Saya hanya bisa ngantar sampai sini. Ayolah. Itu Mas apa Pocong beneran sih? Iya loh, jangan-jangan itu cuman orang iseng. Please mas, maafin saya ya. Biarin saya pulang. Gimana nih, Yan? Ya udahlah, turun aja ya. Udah deket juga kan. Masa mau balik lagi? Sayang juga. Udah sampai sini. Ya udahlah, Mas, kita turun di sini. Iya, maaf ya. Makasih ya mas. Udah nganterin sampai sini. Hati-hati ya mas. Masnya juga sama mbaknya hati-hati. Saya pulang duluan.
Yang, itu pocong beneran gak sih? Kayak beneran sih. Kalau soal ini kamu yang lebih berani, Yang. Tapi kok diem aja? Miring lagi. Bohongan itu, Yang. Beneran? Iya, Yang. Itu masa kakinya bambu gitu, nancep di tanah lagi. Kayak orang-orangan sawah. Iya juga ya. Alhamdulillah. Syukur deh. Siapa yang iseng ya? Iya, palingan orang hotel atau pengunjung. Kan kalau gini bisa bikin calon pengunjung kabur. Nggak jadi masuk area danau kan? Iya juga ya. Kan malah jadi bikin tambah sepi tuh hotel. Orang mau kesini jadi nggak jadi kan, karena takut. Semoga ini bukan pertanda buruk. Iya sih, amin. Tapi memang aneh loh. Nggak ada sinyal di sini. Ya mungkin karena terpencil juga. Bisa. Aduh, harus jalan nih. Iya gitu, gimana lagi? Gimana sih Pak Ojolnya? Pakai takut segala. Kan cuman pocong-pocongan. Iya gimana ya? Udah lah Yang. Malah bahas si ojol lagi. Ya kan jadinya kita harus jalan lumayan loh Yang. Nggak apa-apa Yang. Kita harus belajar melihat sisi positifnya. Kita harus melihat ini dari sudut pandang yang lain gitu. Ya minimal misalnya kita bisa jadi olahraga kan. Sehat juga tuh. Jarang-jarang kan kita olahraga. Iya sih. Semoga ada hikmahnya. Amin. Ini kalau pagi kayaknya indah ya danaunya. Yang, itu apa ya? Kayak sepeda sih yang tergeletak gitu. Sepeda hotel kali ya. Ketinggalan. Iya itu sepeda. Kalian itu apa Yang? Ini kan bau darah Yang. Sekarang agak sulit untuk positive thinking. Kan. Kita harus segera sampai hotel. Perasaan gue nggak enak. Hei, semakin kalian mengulur waktu, Satam ini akan semakin cepat menemui ajalnya. Oke, di mana mobilmu? Mobilku udah ada di depan, sayang. Keluar aja. Tapi bilang ya sama temen-temenmu. Itu apa Yan? Tembakan Yang. Kok ngeri sih Yan? Siapa itu? Aduh, nggak kelihatan lagi dari sini. Gak boleh ada yang keluar. Kalau ada yang keluar, maka akan ada nyawa yang melayang. Aku nggak main-main. Gak kelihatan ya? Bukannya tadi bawa teropong? Oh iya bener, tolong ambilin Yan, di tas. Ya. Ini tadi gimana sih kok kepikiran bawa teropong Yan? Tadi dikasih tahu NB, kalau di sini banyak burung-burung bagus kalau pagi. Makanya gue bawa teropong Yan. Oh, gimana yang itu? Siapa itu tadi? Itu si Angel deh keluar, tapi sendirian. Menuju mobil sedan di depan hotel itu. Itu siapa ya? Kok ada orang yang diikat? Siapa yang diikat? Gak tahu Yan. Cowok kelihatannya. NB. Bukan NB. Jangan-jangan ini percobaan penculikan Yan? Iya, bisa jadi. Jadi cowok yang diikat itu mungkin sandraan si penjahat itu yang agar NB, Lena, dan yang lainnya nggak bisa berbuat apa-apa. Bener. Pintar banget sih Om Yum. Iya, ketularan Lena.
Tapi masa itu bener-bener gak ada yang bantuin Angel? Kalau gue yakin Lena sama NB pasti sedang merencanakan sesuatu. Gak mungkin lah mereka gak ngapa-ngapain. Gue punya ide. Ide gimana yang? Kita harus bisa hentiin mobil itu gimana caranya. Tapi pelaku jangan sampai tahu keberadaan kita. Terus saat mobil itu berhenti atau pelan, gue akan masuk ke bagasi mobil itu. Emangnya bagasi belakang gak dikunci? Itu kelihatannya nggak dikunci. Mungkin pelaku habis ambil sesuatu di bagasi belakang. Kelihatan nggak rapat tuh pintunya. Bagus dong. Tapi kan bahaya yang buat kamu. Tenang aja. Seperti yang gua bilang. Kalau hadapannya sama manusia gini, gua gak pernah takut Yan. Lo lupa. Tahu kan? Dulu gua mantan preman sekolah. Kan itu waktu SMP yang udah lama banget. Tenang Yan. Walaupun gak tobat. Iya yang pasti. Jalan bahas itu dulu sekarang. Ini genting banget. Iya. Terus ini gimana Yan? Iya begitu gue berhasil masuk bagasi itu, lo langsung cari NB sama Lena, lo gabung sama mereka, oke? Oke siap. Nanti cara buat si pelaku berhenti gimana? Mungkin kita nggak bisa buat dia berhenti. Palingan dibelokkan itu, minimal dia agak pelan. Nah, di situ gue akan cari kesempatan untuk masuk ke bagasi belakangnya. Kalau dia jalannya kenceng? Enggak lah. Atau nanti ya kita bisa taruh batu lah di situ, biar dia notice gitu terus ngerem. Nah saat dia merem, Gimana ini, Len? Lo segera ke mobil lewat belakang. Ambil mobil Angel, kita siap-siap ngikutin dia. Tapi jangan sampai ketahuan sama dia ya. Oke, siap-siap. Mas Obe, nanti kamu selamatin Pak Satpam ya. Mungkin cuma diikat doang kok di pinggir danau. Ya, Baik mbak, siap. nanti yang lain tetap di sini sampai polisi datang. Siap kak, makasih. nah saat dia merem, gue masuk tuh. Cerdas. Oke kan? Oke. Oke, persiapan. Itu Enzo udah mau masuk. Hati-hati Yan. Oke, siap. Akhirnya ketemu kalian lagi. Iya, tadi gimana ceritanya? Kok sendirian? Gue sama Angie tadi. Terus, Ejinya? Nah itu dia. Gara-gara kita dengar suara tembakan, kita tuh nyimpulin kalau di laut sedang ada tindak kejahatan. Tapi kenapa lo bisa yakin kalau itu penjahat? Iya jelas lah Lena. Pertama, selain tembakan tadi, kita juga melihat ada seorang pria yang diikat tangan kaki sama mulutnya dibungkam. Pasti itu untuk ancaman kan? Mantap. Terus Eji kemana? Wait. Jangan bilang Eji ikut mobilnya si penculik. Iya, ikut mobilnya penculik. Kok bisa? Gimana caranya? Nah itu dia. Gimana caranya Sylvie? Jadi udah persiapan. Ketika momen itu datang, Eji langsung lari, buka pintu bagasi belakang, langsung masuk dengan cepat. Gila. Bukannya mobilnya kenceng? Iya memang kenceng, tapi tadi lo lihat kan, di tengah jalan ada sepeda sama batu-batu. Iya. Oh, gue tahu. Jadi maksud lo, batu sama sepeda tadi itu fungsinya semacam speed breaker. Eji nunggu momen itu untuk masuk. Cerdas sih. Tepat sekali, Be. Tapi gimana caranya Eji bisa buka pintu bagasinya? Nggak dikunci. Nah, pintu bagasi kebetulan nggak dikunci, Be. Bukannya Angie kalau naik, yang di dalam bakal kerasa ya?
gonjangannya, ya kan? Gimana tuh? Nah, untuk mensiasati itu, Eji masuk ketika mobil pelaku melewati batu. Jadi rasanya tuh kayak melewati polisi tidur. Nah, saat berguncang-guncang itu, Eji masuk. Selain itu juga si pelaku kan baru sibuk tuh pikirannya dengan sepeda dan batu. Itu sangat-sangat cerdas sih. BTW tadi itu sepeda siapa? Nah itu dia be, gue sama Eji juga bingung. Udah ada sepeda tergeletak di pinggir jalan. Bahkan di sekitarnya tuh ada darah. B, jangan-jangan itu OB yang tadi sore mau pulang. Aduh, iya lagi. Nah, di sini nih kita udah dapat sinyal nih. Tapi gue jadi khawatir kalau si pelaku ini ternyata menuju ke area yang jauh dari jangkauan sinyal. Kalau lihat live location-nya Eji, dia keluar loh dari jalur utama. Bahkan dia semakin masuk ke arah hutan. Iya kan? Si penculik udah merencanakan semuanya. Kita di sana dibuat saling gak bisa komunikasi. Lena, HT-nya si resepsionis masih lo bawa? Iya be, gue bawa. Nah, coba aja Lena, hubungi si kopet itu. Benar juga. Jangan lo apa-apain temen gue. Kita hanya mau bersenang-senang. Kenapa kalian mau ikut campur? Jangan ganggu kesenangan kami ya. Ih, najis banget tuh mulut. Dia bilang kesenangan kami. Lo aja kali. Kalau kalian mau di sini selamat, nggak usah coba macam-macam. Tapi kalau mau ikut senang-senang bersama kami boleh kok sayang. Tapi teman kamu yang laki itu jangan diikutin ya. Tinggal aja tuh di hutan. Licin banget tuh mulut. Enak aja, Lena juga mau diincar. Belum tahu apa bodyguardnya siapa. Dia yang nyanyi yang cantik. Emangnya kamu gak cantik? Siapa bilang? Nyatanya Angel tuh yang diambil sama si penculik, bukan gua. Si Eji nunjukin kalau dia semakin masuk ke hutan loh. Dan kelihatannya jalannya nanjak. Maunya apa sih itu orang? Ngajak naik gunung. Setiap akhir menyimpan awal baru. Setiap jarak tetap ada nyala. Di hening malam ku mendengar jejak suara selalu dekat. Meski tak tampak kau di sini, terikat takkan terganti. Walau sunyi, ku percaya Maaf ya sayang, aku harus tutup mulutmu yang manis itu agar kamu gak teriak-teriak. Ini hanya sementara kok, sampai di tempat yang lebih aman buat kita nanti. Ayo sayang, kita jalan dulu. Gak perlu lari ya. Kalau kamu lari, nanti malah tersesat. Ini jauh dari pemukiman, bahkan sangat jauh. Gak ada sinyal pula. Gue tidur di mana ya?
Gerah banget rasanya. Oh iya, astaga, Angel. Nggak ada suara. Jangan-jangan mereka udah pergi. Ih, sepi amat. Pada kemana nih? Ih, hebat bener nih penjahat. Milih tempatnya. Nggak ada sinyal loh. Gimana gua mau ngasih kabar ke NB Lena kalau gini? Jauh dari pemukiman, nggak ada sinyal. Wis, bahaya banget nih orang. Gua ikutin, jangan. Kalau gua ikutin, NB sama Lena pasti nanti bisa nggak tahu arah gua kemana. Sedangkan gua sendiri juga nggak tahu si kampret ini kemana. Gua coba aja deh. Palingan masih ada jejaknya. Apa ini ya fungsinya mencari jejak dulu pas pramuka tuh? Jangan-jangan iya. Coba aja deh. Bentar. Kalau mencari jejak biasanya ada tandanya tuh. Mobil ini mademnya ke sana. Berarti tadi mobil ini datangnya dari sini kan? Oke. Di sini ya, titik terakhir Eji yang terpantau. Kalau kita kehilangan kontak sama Eji, sambil lihat sekitaran aja. Barangkali Eji ngasih semacam tanda atau jejak gitu. Iya bener, kita sambil lihat aja nih. Tapi gila sih tuh penculik. Pilih medannya kayak gini banget. Mau ngapain dia di sini? Udah pasti psikopat gak sih? Dia sendirian, Be. Kelihatannya sih sendirian ya Sylvie. Tapi menurut gua bukan soal duit sih. Kok bisa, Be? Mobilnya aja tuh mahal. Tadi lo lihat sendiri kan? Emangnya mobil jenis apa, Be? Gua tadi belum lihat jelas soalnya. Masuk Carlen. Oh, pantes. Berarti bukan penjahat kelas teri yang lagi nyari sandraan buat ditukar sama duit. Bisa jadi malah udah kebanyakan duit lagi. Terus dia mau ngapain tuh? Nah itu, barangkali memang tertarik sama Angel atau ada tujuan lain. Kita belum tahu pasti. Ih, ngeri ya. Nah, kalau gini kan mereka tahu gua kemana. Nggak peduli gua masih hidup atau mati. Kalau untuk kebaikan akan gua perjuangkan. Cakep. Ada apa, Be? Kita disuruh belok nih. Ini bisa jadi jebakan gak sih? Kelihatannya enggak loh. Itu ada nama Eji. Harusnya pelaku nggak tahu dong nama Eji. Benar juga ya. Ih, Pintar juga nih Haji. Mantap. Tapi pertanyaan gue, apa pelaku biasa kesini ya? Atau random aja gitu? Kenapa kesini gitu loh? Palingan random Len. Dia hanya mencoba menjauh dari pemukiman. gua khawatirnya tuh si pelaku gak sendirian. Banyak orang gitu. Kita belum tahu. Ayo, kita segera menuju jalur yang ditujukin Haji. Oke. Let's go. Ini dia nih mobil yang kita cari. Kalau dilihat dari keadaannya, si Kopet berhenti di sini karena di depan ada batu yang menghalang jalannya. Tapi dia tetap maju dengan berjalan karena ada suatu tempat yang ia tuju. Kira-kira Eji udah ketahuan belum ya? Kalau dia ngikutin Angel. Kalau Haji bisa ngasih tanda tadi, kemungkinan Haji sampai sini tanpa ketahuan. Mungkin Haji balik lagi untuk ngasih tanda. Kemudian Haji balik lagi ke sini untuk mengikuti si pelaku. Gitu gak kira-kira Len? Bener, Be. Tapi setelah itu kita belum tahu apa yang terjadi. Semoga Eji gak apa-apa ya. Angel juga. Amin. Kita benar-benar gak bawa senjata apa-apa nih Len. Di mobil Angel gak ada pemukul baseball atau apa gitu. Nggak ada, Be. Palingan di mobil adanya dongkrak sama kunci pas. Ya udahlah, tangan kosong pun juga bisa. Tenang aja, Be. Kata Eji dia seneng kalau kayak gini-ginian tuh. Nostalgia katanya. Beres juga. Haji biasa tuh dulu waktu SMP ngadepin 10 orang kawan dia sendiri. Menang. Enggak sih, babak belur juga. Tapi yang gue salut dia gak pernah takut. Bukannya kata Eji lu juga jagoan ya, Be, di sekolah? Enggak juga. Haji ngada-ngada tuh.
Kemana sih? Udah sampai ujung kini belum kelihatan juga tuh si kampret. Masa dia turun ke jurang? Nggak mungkin kayaknya. Padahal di sekitar sini ada bekas kaki. Apa ada tempat persembunyian ya? Gue nggak lihat tanda-tanda pergerakan ataupun suara. Iya Belena, gue jadi tambah khawatir nih. Apa mereka bersembunyi di suatu tempat ya? Gue yakin si penculik itu menuju suatu tempat. Kalau kayak gini gue jadi inget pas muncak deh. Ketemu Salsa Bila. Iya loh, ngeri ya be. Malah nyebut Salsabila. Nggak khawatir dia muncul di sini be. Ya kan beda gunung Sylvie. Iya namanya makhluk halus kan bisa pindah-pindah be. Iya juga sih. Ngeri ya be. Jadi ngeri kan? Iya tuh ente. Ngapain sih bahas yang dulu-dulu? Gue kok jadi merinding ya. Gue usah ngomongin Salsa Bila lagi. Yaudah yuk kita lanjut lagi. Iya be, kita harus lanjut. Ada sedikit petunjuk nih. Coba kalian lihat jalanan ini. Kayak habis dilewatin orang kan? Iya bener, jalanin kayak habis dilewatin orang. Nah itu mungkin bekas si Eji atau psikopat itu. Yaudah yuk kita lanjut. Sebenarnya aku tahu kalau teman-temanmu bakal kesini. Tapi mereka pasti kesulitan menemukan kita. Sayang sekali, malam ini bukan malam bulan purnama. Malam ini kita belum bisa melakukan ritual itu. Kelihatannya besok malam. Tenang aja sayang. Aku gak akan ngapa-ngapain kamu kok sekarang. Besok malam aja ya. Sabar dulu aja. Oh ini tempat persembunyiannya. Benar-benar orang gila dia. Tapi gimana caranya bisa sampai sini ya? Gue aja kesusahan. Harus pakai loncat loh. Malah hampir jatuh ke jurang lagi. Nyusahin aja sih itu orang. Ini enaknya gue masuk, jangan. Kalau masuk, gue belum tahu keadaan di dalam kayak mana. Kalau gue tidur aja, khawatiran Juri apa-apain. Mereka ngobrol. Kamu kenapa sayang? Kamu ini laki-laki apa bukan? Aku laki-laki. Kenapa emangnya? Enggak, laki-laki itu pemberani. Yang aku lihat sekarang bukan keberanian, tapi ketakutan yang dibungkus sok jantan. Ambisi sayang. Ini namanya ambisi. Aku cuma berjuang buat dapetin apa yang aku mau. Lagian aku gak nyakitin kamu kan? Oh iya? Jadi menurut kamu nyurik orang itu perjuangan? Terus kamu pikir karena kamu gak mukul berarti kamu gak nyakitin? Terus ganggu orang lain itu bukan hal yang salah? Aku cuma pengen ngobrol. Aku tahu kamu gak bakal mau denger kalau aku datang baik-baik. Iya jelas lah, siapapun yang waras gak bakal mau denger omongan orang aneh yang tiba-tiba muncul dari mana, terus nyulik dia. Kamu tahu gak, kamu ini pengecut. Cuma berani kalau orang lain gak bisa ngelawan. Kamu gak ngerti. Aku udah lama nyari orang yang cocok buat ritual ini. Saat pandangan pertama itu, aku langsung jatuh hati padamu. Ini ritual gak berbahaya sayang. Aku gak bakal nyakitin kamu. Tapi kalau ini berhasil, semuanya bakal berubah. Aku, kamu, kita bakal terhubung. Bukan cuma lewat pikiran, tapi lewat jiwa. Ritual. Jadi ini bukan cuma obsesi. Tapi ini kegilaan satu orang yang melibatkan banyak orang. Kamu tahu nggak? Kamu pikir manusia bisa dipaksa terhubung cuman karena kamu mau? Kamu nggak ngerti. Ini bukan paksaan. Ini kesempatan. Mungkin kamu bakal merasa aneh sekarang. Dan kamu salah paham. Aku cuma pengen kamu ngerti perasaanku. Hanya dengan ritual ini, keseriusanku padamu bisa terwujud. Serius? Dengan cara kayak gini? Cowok serius itu datang, ngomong baik-baik, bukan nyeret orang ke tempat gelap dan maksa didengar. Kalau kamu benar-benar serius, kamu gak akan bikin orang takut. Kamu gak ngerti sayang, dunia ini kejam. Kadang memang harus pakai cara yang ekstrim buat didengar. Enggak,
Itu cuma alasan orang yang udah kalah sama egonya. Kamu cuma pengen ngerasa punya kendali kan? Pengen ngerasa di atas, biar kamu gak kelihatan kecil. Aku nggak kecil. Aku cuman nggak mau kehilangan kesempatan. Kesempatan buat apa? Buat nunjukin kalau kamu bisa maksa orang lain nurut. Kalau kamu pikir itu cara nunjukin nilai diri, kamu salah besar. Bukan begitu orang yang kuat. Kamu ini lemah. Aku cuman pengen kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku nggak seburuk yang kamu kira. Kalau kamu beneran gak buruk, kamu gak bakal mulai semuanya dengan kejahatan. Kamu mau dianggap baik, tapi caramu jahat. Cinta gak dipaksa. Semakin kamu paksa, semakin kelihatan kalau kamu gak ngerti artinya cinta. Kamu gampang banget ngomongnya. Kamu nggak tahu kan rasa sakitnya dikhianatin, dilupain. Dan kamu kira itu alasan buat bisa nyakitin orang lain. Yang kamu butuhkan itu pola pikir yang bener. Tapi bukan aku yang bisa nyembuhin kamu. Kenapa jadi segila ini? Cuman karena pengen seseorang yang bahkan gak kenal sama kamu. Aku cuman nggak mau sendirian lagi. Aku pengen dapat kasih sayang. Tahun kemarin aku udah nyobain ritual seperti ini, tapi gagal. Mungkin karena momentumnya kurang pas. Itu bukan alasan buat nyerat orang lain dalam kesepianmu. Kalau kamu benar pengen disayang, mulai belajar buat nggak nyakitin. Kamu mau tahu kenapa kamu selalu gagal? Karena kamu pikir semua bisa dipaksa. Padahal cinta, sayang, itu bukan soal kuasa, tapi kepercayaan. Kamu nggak takut aku apa-apain di sini? Takut. Kamu ini selain pengecut, lucu juga ya. Ngapain juga aku harus takut sama penakut sepertimu? Yang harus bawa pistol kayak gitu. Padahal untuk melawan orang yang gak bawa senjata. Laki-laki macam apa ini? Kayak gitu tuh, laki-laki. Kalau kamu memang laki-laki, pemberani, coba deh keluar sana. Hadapin tuh, temen aku. Satu aja tuh kalau kamu bisa ngalahin. Hah, berani? Harus bawa pistol kayak gitu? Dasar pecundang. Aku gak nyangka. Cuman kata-kata yang keluar dari mulut wanita bisa membuatku jatuh seperti ini. Ternyata itu motivasi psikopat. Yang jelas kamu gak bisa milikin aku. Ritualmu juga gak akan berhasil. Jiwa dan hatiku sudah menolak. Kamu harus ngerti. Kalau kamu gak bisa milikin orang yang kamu sayang, minimal belajarlah buat bahagia ngeliat dia bahagia. Tapi kalau kamu masih punya sedikit niat untuk berubah, kita keluar. Duduk dulu yuk. Capek banget. Dari tadi muter-muter hampir seluruh hutan kali. Rasanya kaki udah kayak kayu nih. Iya, boleh. Istirahat dulu aja, sambil dengerin ya. Barangkali ada suara-suara gitu. Gue jadi tambah yakin pasti mereka masuk ke suatu tempat. Tapi di mana ya? Kadang kita memang harus berhenti dulu, biar pandangan kita lebih luas. Kalau terus jalan tanpa arah, kita cuma muter dalam panik yang sama. Tapi juga serba salah sih, waktu kita nggak banyak, Len. Kalau Enzo dibawa makin jauh gimana? Belum juga Eji, gimana kabarnya? Aduh, gue nggak tenang sumpah. Dari tadi kan kita belum menemuin goa ya. Biasanya ada tandanya. Tanah yang lebih lembab, udara yang keluar dari bawah, suara air biasanya ada. Ngomongnya udah kayak dosen geologi, be. Kalau dosen geologi bisa nolong nyari Angel sama Eji ya nggak apa-apa. Tapi yang kita belum cek, tebing ini nih, sama jalan menurun ini. Gimana? Kita jalan sekarang. Sylvie kakinya masih kayak kayu, be. Biar dia istirahat dulu lah. Oke, nggak apa-apa kok. Tapi 5 menit lagi ya. Daripada nanti kenapa-napa, nyusahin kalian juga. Iya, siap, nyantai nyantai aja. Oke, makasih ya. Lupakan ritual bodoh ini. Ngobrol di luar, aku pengen lihat bintang. Jadi ya lebih gentle. Hadapi masalahmu. Bawa juga tuh pistol. Buang ke jurang. Anggap aja itu sebagai simbol kalau kamu udah berhenti dan berubah. Padahal gue udah siap kalau gelut. Cerdas juga si Angel.
Mereka mau keluar. Gua harus ngapain ya? Berdulu aja kali. Lihat sikon. Kalau lihat kasus Angel ini, gue jadi teringat satu cerita dari California tahun 70-an. Cerita seorang gadis muda, namanya Colin Stan. Singkat cerita, dia ini mau menghadiri ulang tahun temannya. Jadi kisah penculikannya itu bermula dari tumpangan orang asing yang bakal menjadi malapetaka baginya. Tunggu, ini cerita nyata atau novel? Nyata. Di YouTube juga banyak tuh yang bahas The Girl in the Box ini. Karena aneh banget, gimana coba bayangin seseorang bisa dikurung dalam box yang nggak manusiawi selama 7 tahun tanpa ketahuan siapapun. 7 tahun? Serius? Serius? Ada ya kisah tragis itu? Apa tadinya si Colin Stan ini gak curiga gitu sama si pelaku waktu ngasih tumpangan? Nah itu be, saat si pelaku memberikan tumpangan ke Colin, si pelaku saat itu bersama istri dan anaknya yang masih bayi. Jadi Colin merasa gak ada yang aneh dan gak ada yang perlu diwaspadai. Dianggap keluarga muda yang baik-baik aja gitu. Apa berarti si istri juga sekongkol sama dia? Iya gitu kali ya be. Nyatanya pas Colin dibawa ke rumahnya, istri pelaku malah support. Gila, dua-duanya sakit. Gue cuma berharap sih cerita Angel gak seseram itu. Iya, gue juga berharapnya gitu. Gak kenapa-napa sama si Angel. Ini udah lebih dari 5 menit loh. Kita harus segera. Iya loh, ayo. Kita jadi ke tebing dulu atau kita langsung turun, Len? Langsung turun aja be. Gua ada firasat mereka ke arah bawah deh. Siap. Let's go. Oke. Aku masih heran, kenapa kamu gak takut sama sekali? Jika orang lain di posisimu, pasti udah teriak minta tolong. Takut? Aku gak akan takut dengan sesuatu yang salah. Cara kamu ini salah. Luar biasa. Tapi kamu gak takut sayang, kalau aku ngajak kamu terjun ke jurang? Masih aja pakai ancaman. Nyawaku gak mungkin bisa ditentuin sama orang yang gak bisa ngendaliin dirinya sendiri. Percuma lah takut. Setelah kegagalanku memilikimu di dunia yang fana ini, aku berencana kita mati bareng aja sayang. Biar kita bisa hidup bersama selamanya di sana. Hei, kamu pikir bisa begitu? Kalau di dunia ini kita nggak bersama, mustahil di alam sana bakal bersama. Kamu nggak pernah dengar ya Nabi Muhammad pernah bilang kalau orang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sedangkan jika perilakumu kayak gini, kamu ini bakal jadi orang yang paling aku benci. Jadi mustahil ya untuk bersama. Jangan hayal. Udah aku bilang tadi, berubah jadi lebih baik adalah pilihan yang paling tepat. Selagi kamu masih bisa bernafas, cobalah, masa depan masih bisa berubah. Belum terlambat. Tadi gimana sih Angel ceritanya? Dia cuma orang yang kesepian, Sylvie. Tapi salah cara buat dapetin yang dia mau. Sampai ngorbanin banyak orang. Iya, salah tuh pola pikirnya. Padahal tadi gue udah siap banget sumpah kalau dia macem-macem. Gue ajar juga tuh orang. Tangan gue udah gatel banget. Tapi untung lah ya, nggak perlu sampai gelut. Iya sih, tapi jujur aja kata-kata Angel tadi tuh lebih keras dari pukulan gue. Dalam banget, nusuknya sampai ke hati. Tuh orang pasti ambruk dari dalam. Hancur dia, nggak hanya secara fisik. Emang tadi Angel ngomong apa? Biar nanti Angel aja yang ceritain. Kasih dia waktu dulu buat tenang. Iya benar. Maaf ya Angel. Nggak apa-apa, Sylvie. Aku malah yang makasih banget ke kalian. Ngomong apa sih kamu Angel? Santai aja. Iya benar, kita ini udah kayak keluarga Angel. Kalau yang satu sakit, yang lain juga ikut ngerasain. Tuh, dengerin Angel.
Makasih ya, kalian udah jadi bagian dari keluarga terbaik yang pernah aku miliki. Iya, sama-sama. Harusnya tadi jangan kamu tahan, Yan. NB teh yang berhasil nanti sama olahraga. Kasian lah yang di dalam udah kena Angel, di luar kena NB. Kalau ditambahin kamu yang ya remuk lah dia, kasian lah. Tapi tetap aja dia lebih kejam. Dia ngebunuh loh, diulik juga. Iya sih, tapi kan nanti dia juga bakal dipenjara. Hah, beruntung tuh si Kopet. Kalau tangan gue sampai kena dia, bisa jadi orang banyak tuh. Tadi gua kira kita udah telat, Len. Udah nggak bisa lihat Angel lagi. Tapi kita sempat. Dan untungnya, nggak harus lihat ada darah di mana-mana. Angel itu kuat, lebih dari yang kita kira. Iya, gua nggak ngerti gimana dia bisa ngomong setenang itu. Kalimat-kalimatnya aja tuh kayak bisa ngambil lautan kali. Kadang luka yang paling dalam itu bukan dari tangan, Be, tapi dari kebenaran yang ditusuk secara perlahan. Pelaku cuma gak siap aja dengar dirinya sendiri dari mulut orang lain. Len, Iya, ada apa, Be? orang tuamu gimana kabarnya? Kenapa tiba-tiba banget loncat ke orang tua gua, Be? Iya, gak apa-apa. Kadang gue ngerasa kasihan aja sih, Len, sama lo. Lo kan merantau kayak gini ya. Apalagi lo perempuan. Ya khawatir aja gitu. Makasih ya udah khawatir. Orang tua gue baik-baik aja kok. Masih dijodohin sama si Martin. Ibu gue sih terserah apa kata gue ya, Be. Tapi apa, Len? ayah gue, Be, karena beliau deket sama orang tua Martin juga, jadinya mereka seperti udah klop gitu. Oh, Kenapa, Be? iya nggak apa-apa sih. Mungkin ayah lo pengen anaknya dapet yang terbaik aja kan? Tapi terbaik versi ayah gue belum tentu juga sih terbaik buat gue. Maksudnya? Ya kadang orang tua itu mikirnya baik cuman soal aman, mapan, dan terlihat baik. Padahal kadang yang kita butuhkan itu cuman seseorang yang bisa bikin kita tenang. Tenang ya. Kan si Martin uangnya banyak tuh. Kayak gitu bisa bikin tenang ya. Ya nggak selalu dengan uang, Be. Tapi makasih ya, Be. Makasih buat apa? Ya makasih aja. Karena lo dan teman-teman lo mau jadi teman gua. Kenapa ngomong gitu sih, Len? Kan kita satu tim. Tim ya? Iya dong, tim yang kadang suka nyari masalah bareng. Kok nyari masalah sih, Be? Iyalah, masa nyari solusi dulu, baru nyari masalah. Iya, boleh-boleh. Atur aja. Kenangan tetap meski waktu berlalu, bayangan hilang tapi kau masih ada. Bisikan sunyi menuntun langkahku dalam gelap menuju cahaya. Di hening malam ku mendengar jejak suara selalu dekat. Meski tak tampak kau di sini, terikat takkan terganti.
musim berganti, langit ikut berubah, jalan terpisah tetap saling merangkul. Setiap akhir menyimpan awal baru, setiap jarak tetap ada nyala. Di hening malam ku mendengar jejak suara selalu. Assalamualaikum Lena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah ibu sehat. Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Lena juga sehat, Bu. Ayah gimana? Ya itu apa, ayahmu sedikit kurang sehat sih. Ayah kenapa? Gak apa-apa, cuma demam biasa kok. Barangkali kecapean aja, perubahan cuaca. Lena juga kepikiran pengen pulang sih Bu. Coba deh nanti Lena ajuin cuti dulu, semoga bisa. Kalau nggak pulang juga nggak apa-apa loh, Nak. Ibu cuma pengen tahu kabarmu aja. Insya Allah ayahmu juga segera sehat kok. Iya sih Bu, tapi kan Lena juga udah lama gak pulang. Udah lama juga gak lihat ayah sama ibu. Ya, tapi kalau kamu masih sibuk kan jangan dipaksain juga. Apalagi kalau gak bisa cuti ya kan. Ayah ibu bisa maklum kok. Iya Bu, nanti insya Allah kalau Lena bisa pulang, Lena kabarin lagi ya. Iya Lena, yang penting kamu bisa jaga diri ya di sana. Jaga kesehatan, hati-hati. Oh iya, gimana si Martin? Si Martin, ya kayak gitu Bu, biasanya. Ibu sih gak maksain kamu ya nak, sama si Martin. Tapi kamu tahulah ayahmu kayak gimana. Kemarin nanyain si Martin. Iya Bu, Lena ngerti kok. Nanti kalau Lena udah pulang dilanjut lagi ya ngobrolnya soal itu. Ada yang mau disampaikan lagi Bu, selain soal si Martin? Udah Lena, yang penting kamu jaga kesehatan aja, jaga diri baik-baik ya. Iya Ibu, tapi Ibu juga ya jaga kesehatan. Ayah juga segera sehat. Nanti sampein salam Lena ke ayah ya Bu. Ya, nanti Ibu sampein ke ayah. Ya. Udah dulu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue gak nyangka kalau pelaku ternyata teman lu waktu SMA. Sama Len, aku juga gak nyangka. Tapi memang waktu sekolah dulu dia sering liatin aku. Dari kelas 1 udah ngejar kamu Angelo? Enggak dari kelas 1 juga sih. Kayaknya pas kelas 3 kok. Udah mau lulus gitulah. Oh iya, kemarin gue dikasih tahu petugas kalau namanya tuh Doren. Iya bener, Doren namanya. Emangnya dulu gimana orangnya? Ya biasa aja sih Len. Dia pernah seneng gitu sama cewek. Ternyata si cewek cuma ingin hartanya si Doren. Terus pernah juga tuh dapat yang lebih baik. Tapi pas lagi sayang-sayangnya si Doren ditinggalin. Ya gitulah. Kasian ya. Barangkali karena itu dia menghalalkan segala cara. Tapi hasil interogasi menyebutkan kalau dia ini orang sukses loh usahanya. Ya masalah percintaan dia masih gagal aja. Padahal biasanya kalau kaya raya gitu mudah ya Len dapetin wanita. Walaupun gak semuanya kayak gitu. Umumnya banyak yang mau, tapi gak semuanya gitu juga. Len, aku jadi pulang sore ini ya. Beneran, yakin. Emangnya siapa sih yang dikangenin? Yang dikangenin palingan rumah sama suasananya. Sebenarnya aku masih suka di sini Len, sama kalian-kalian yang seru. Tapi ya gimana lagi, di kampung juga ada tanggungan. Para manajer
Usahaku juga udah pada nelponin dari kemarin. Terus, lu mau nyetir sendiri gitu? Enggak sih Lena, mobil aku tinggal di sini ya. Nanti kamu pakai aja lah, biar manfaat, biar selalu ingat aku. Ya nggak ditinggal pun selalu ingat kamu kok Angel. Terus di sana mobilitasnya gimana? Ada mobil lagi? Masih ada di sana kok, masih ada pick up, truk. Ya keren lah, wanita cantik mah bebas. Mau naik apa aja tetap orang lain mandangnya positif. Emangnya gitu ya? Iyalah, udah hukum alam. Terus ini pulangnya rencana mau naik pesawat? Iya Lena, naik pesawat aja lah, biar cepet. Iya setuju. Iya naik pesawat aja lebih cepet, aman juga insyaallah. Nanti di Semarangnya udah ada yang jemput. Siapa tuh? Iya nggak siapa-siapa, cuman padiku. Oh, Padi. Siapa lagi, di sana tinggal keluarga padiku yang masih ada. Ya alhamdulillah lah masih ada keluarga. Ini anak-anak mau dikabari kan? Nggak usah lah Lena, kasihan mereka, aku repotin terus. Nanti aku rencananya pakai ojol aja, deket kan ke bandara dari sini. Enggak lah, nanti aku anterin aja. Aman. Nggak usah Lena, ojol aja, gampang. Kalau nggak mau diantar, gue nggak mau inget lo lagi ya kalau gitu. Ya segitunya sih Len. Ya udah deh. Lena, Kan tadi gue udah bilang Angel, mereka ini minimal harus dikabari. aku kan nggak tahu mereka bakal kesini. Kayak nggak tahu mereka aja. Gimana dong Len? Ayo bilang, kenapa nih nggak dikabari? Mau melarikan diri? Pokoknya kalau nggak ngajak kita mogok ngobrol 3 hari. Setuju. Sahabat kok ditinggal. Nggak ada obat emang. Aku tuh cuman nggak mau ngerepotin kalian. Kenapa sih kalian suka effort gitu? Kalau kamu masih bilang gitu Angel, kita ikut sampai Semarang nih. Bener-bener. Iya loh. Siap. Oke, sampai bandara aja ya. Nah, gitu dong. Kalau udah sampai sana nanti jangan lupa ngabarin ya Angel. Iya, kalau ada apa-apa kabar-kabar aja. Iya Angel, nggak usah sungkan-sungkan. Kalian ini, makasih banget ya. Udah, nggak usah makasih-makasian. Iya, apaan sih Angel? Kita ini keluarga. Tapi serius loh, bandara ini kayak nggak rela kalau Angel pergi. Emangnya gitu ya? Iya gitu. Ayo Ji, kasih pidato perpisahan. Buat Angel. Siap. Tolong jangan. Kita udah cukup malu waktu izin nyanyi di kantor polisi kemarin. Pada kenapa sih? Bagus-bagus aja perasaan. Kalian ini, kenapa sih selalu bisa bikin aku ketawa? Kalau nanti aku kangen suasana rame kayak gini, aku tinggal putar lagi suara kalian di kepala. Tapi jangan sampai bayangin suara Eji ya, nanti malah stres. Stres gimana? Malah sembuh ya. Iya sayang. Tapi udah cukup ya, kemarin aja. Jaga diri Angel. Kadang perjalanan itu bukan soal sejauh apa lo pergi, tapi gimana lo balik nanti. Tetap jaga diri lo yang kita kenal. Aku janji. Dan kalian juga jangan berubah ya. Tetap ribut, tetap misterius, dan tetap lengkap. Iya Angel, kalau butuh rumah kedua, lo tahu kan harus balik kemana? Bukan masalah rumahnya Lena, tapi sebenarnya orang-orangnya. Ya udah yuk, sebelum gue ikutan mewek juga. Telat yang dari tadi udah basah. Udah dulu ya, makasih semuanya.
Entah gimana caranya, tapi setiap langkah yang aku ambil selalu bikin aku ingat sama kalian. Tentang tawa, ya sudah nah, tentang cara kalian bikin dunia ini terasa ringan, dan tentang kebersamaan yang gak pernah aku sadari ternyata berharga banget. Aku gak pernah tahu perjalanan ini bakal bawa aku sejauh apa, tapi yang aku tahu, sebagian dari diri aku bakal tetap tinggal di sana, di antara tawa kalian. Makasih ya, udah ngingetin aku kalau yang bikin kuat itu bukan tempat yang aku tinggalkan, tapi orang-orang yang pernah ada di dalamnya. Sampai ketemu lagi, keluarga kecilku.